Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Fahri Nurdiansyah, dan di sini kita akan membahas mengenai line follower, yaitu teknologi robot yang mengikuti suatu garis untuk lintasannya. Nah, line follower ini berprinsip mengikuti satu warna garis. Artinya, jikalau dalam suatu aspal yang berwarna hitam, nah ada satu garis yang berwarna putih, dan disitulah robot line follower akan mengikutinya. Nah, gunanya buat apa? Gunanya bisa beragam. Yang pertama, untuk kemudi otomatis dan hal-hal lain. Nah, untuk penggunaan dari line follower tersebut, kita akan bahas mengenai pembahasan berikut ini. Komponen yang akan digunakan ketika menggunakan atau membuat robot line follower. Nah, ada beberapa komponen yang akan digunakan. Yang paling utama adalah matanya, yaitu sensor IR. Sensor IR di sini akan digunakan 5 biji. Nah, 5 biji itu sesuai dengan arahan dari menggoknya, atau nanti bakal jadi arah penentu untuk si motornya itu sendiri atau si robotnya itu sendiri. Nah, IR ini fungsinya apa? Seperti yang kita tahu, IR itu sensor infrared atau inframerah yang akan membedakan warna antara satu dan lainnya. Artinya nanti sensor ini akan membedakan antara sinyal lintasan dan sinyal jalan seperti biasa. Oke. Nah, terus di sini ada otak utama dari perancangan ini, yaitu Arduino Uno R3. Nah, terus di sini ada hobi gear motor sebanyak 2, dan di sini ada 9 volt baterai, dan yang paling utama yaitu papan roti atau breadboard, dan di sini juga ada breadboard mini 2. Nah, lalu di sini ada 5 volt regulator, dan di sini ada H-bridge motor driver yang gunanya untuk merotasi, yang biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan listrik gitu. Oke, kita langsung saja merakitnya. Kita 1 jaman. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari rangkaian yang lumayan kompleks dari kabel-kabelnya. Tadi kan agak ribet, dan sekarang mulai diperbaiki. Nah, berikut adalah tampilan utamanya. Tidak ada yang dirubah dan tidak ada yang bergeser satupun, kecuali emang beberapa kabel yang mengalami konsleting dan beberapa kabel yang mengalami salah arah. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai kodenya. Dan teman-teman, hal yang paling kita tekankan di sini adalah sensor IR atau sensor inframerah itu tidak akan ada pantulan di bagian cahaya yang ada di warna hitam. Jadi, ketika robot tersebut masuk ke dalam lintasan yang ada warna hitamnya, maka akan bergerak. Dan jikalau tidak ada lintasan warna hitamnya atau putih saja seperti yang kita lihat di layar, itu akan berhenti. Nah, coba kita tanpa ngeliat kode start simulasi. Nah, kita lihat sendiri di bagian motornya tersebut ada 0 RPM, dua-duanya 0 RPM, artinya tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, kita lihat kodenya. Oke, kita lihat kodenya. Di sini ada deteksi dari hitam, integrannya untuk right sensor dan left sensornya itu 8 dan 9. Terus enable-nya itu untuk enable right motornya atau motor bagian kanannya itu posisinya 5, terus motor aib 2, 3. Untuk motor 2 itu enable yang B untuk yang left motor atau bagian dari motor sebelah kiri itu bernilai 6, dan motor bipnya 4 dan 7 itu untuk 1 dan 2-nya. Nah, untuk setup kodenya seperti berikut. Jadi kita akan memainkan enable
mengenai dua roda. Jadi dua roda itu akan di-enable. Ya salah satunya akan berhenti untuk di-enable atau disable. Nah, itu gunanya untuk apa? Ya pertama gunanya adalah untuk menggok atau untuk berbelok. Nah, jikalau salah satu emang dua-duanya tetap berjalan kan tidak akan berbelok gitu. Jadi salah satunya akan tetap berbelok. Nah, jadi kalau ada lintasan tetap lurus atau emang tiba-tiba berbelok di tikungan, maka itu bentukannya kan mencekung sebagian ke atas atau sebagian mencekung ke bagian salah satunya antara kiri dan kanan. Nah, artinya salah satu sensor PIR di belakangnya itu akan mengantisipasi lah atau akan membaca bahwa di bagian kiri atau kanan tidak ada garis hitam atau tetap dipantulkan gitu. Nah, untuk di sini IR tidak akan memantulkan cahaya di garis hitam. Artinya, jikalau IR tidak akan memantulkan cahaya di garis hitam, maka coba ini 200 kebalik coba. Oke. Nah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jikalau itu pembacaan R1 dan R2-nya itu high, sama-sama high, terus dan emang IR itu tidak akan memantulkan cahaya di garis hitam, maka itu akan bergerak. Artinya enable B dan enable A itu akan bernilai 200 atau tinggi. Nah, itu bakal dimasukin ke analog white. Nah, analog white ini gunanya untuk pendeteksi dari LED-nya sendiri, tapi di sini tidak ada LED dan digunakan untuk pergerakan dari motor saja. Nah, analog white itu biasanya digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk LED dan satu lagi untuk pergerakan dari si motor rodanya itu sendiri, untuk kecepatannya bagaimana. Nah, makanya di sini ada kecepatan 200 dan kecepatan 0. Nah, artinya di sini ada kecepatan 0. Nah, 0 di sini digital rate-nya atau digital pembacaannya itu low semua. IR1 dan IR2-nya low semua. IR tidak di garis hitam, artinya benar-benar di garis putih atau di garis hal lain yang memantulkan semuanya lah. Nah, jadi enable A dan enable B itu bernilai 0. Nah, terus di sini akan memunculkan salah satu yang benar-benar bakal menjadi potensi menggok atau potensi dari berbelok itu sendiri. Nah, di sini ada seperti digital rate R1-nya low dan R2-nya sama dengan high. Artinya kita tahu kan R1 itu sama dengan kanan dan R2 sama dengan kiri. Nah, artinya salah satu di antara dan tiba-tiba kanan itu low, artinya 0, nilainya 0. Nah, atau nilainya kurang dari nilainya bukan 0 sih, maksudnya kurang dari kecepatan semuanya, yaitu kecepatan normalnya 200, kecepatan tertingginya, maka enable B-nya itu bernilai kurang dari itu. Jadi artinya gini, pada bagian kanan itu sendiri atau bagian kiri salah satunya itu bernilai kurang dari setengahnya atau kurang dari bagian dari maksimalnya. Artinya salah satu bernilai dari 200 dan satunya bernilai 150. Nah, itu artinya dia bakal benar-benar maju dan menggok benar-benar sesuai dengan lintasan. Tidak mungkin kalau emang salah satunya 0 dan misalkan ininya 0, enable B-nya 0 itu dan salah satunya 200, itu bukan menggok namanya, itu ngedrift. Nah, jadi kita tidak membuat robot ngedrift, tapi robot line follower itu sendiri. Jadi salah satunya dikurangilah kecepatannya sesuai dengan prinsipnya. Kalau emang misalkan kita mau menggok, pasti salah satu roda mobil kita salah satunya pelan gitu. Nah, karena emang beda rotasi atau beda dari sudut yang bakal kita praktekkan nanti. Nah, ini sama saja seperti ini yang tadinya ke kanan, ini ke kiri. Nah, sama aja. Untuk enable A 150 dan enable B 200. Nah, kenapa saya buat 150? Karena semakin kita cepat bergerak untuk semakin cepat kita untuk bergerak dalam bagian
pendeteksi dari sinyal garis hitam itu sendiri semakin bagus itu dalam perlombaan biasanya. Nah, bisa juga kalau emang penikungan biasanya itu penikungan tajam dan lain-lain itu butuh codingan sendiri. Nah, misalkan analog white-nya itu enable-nya itu ada dua, misalkan 150 dan 100 atau 50 itu tergantung dengan kondisi dari sensor peer-nya itu sendiri. Sensor IR sendiri. Lalu yang terakhir berhenti total dengan analog white-nya itu 0 dan enable A 0, enable B 0. Nah, itu benar-benar berhenti secara total. Nah, untuk pengertiannya seperti itu saja. Untuk masuk ke rumus dan simulasinya kita langsung melakukan sekali lagi. Sabar. Nah, seperti yang kita tahu, benar-benar tidak ada perputaran karena tidak ada gerakan, benar-benar tidak ada untuk bagian dari sensor hitamnya sendiri. Jadi benar-benar tidak ada sensor hitam sama sekali yang akan masuk ke dalam sensor infrared itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa ditampilkan dari kode dan bagian rangkaian. Untuk bagian selanjutnya kita akan ngebahas mengenai 3G dan bagian dari konsep. Oke, jadi jika salah satu sensor itu menunjukkan angka 1 atau menunjukkan dengan enable A, dua-duanya enable, tapi dua-duanya enable, itu robot akan maju. Oke, jadi jika ditemukan kondisi ketika salah satu bernilai 0 atau salah satu bernilai kurang dari nilai maksimal lain, maka itu akan berbelok. Artinya jika salah satu sensor, salah satu roda itu akan bernilai, berarti enable A-nya itu bernilai 150 dan salah satunya enable B itu bernilai 200, itu akan berbelok. Nah, perbedaan nilai tersebut akan mengakibatkan robot untuk mengikuti sesuai dengan garis yang diikuti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan robot line follower yang sudah dibuat. Itu mungkin kurang dari saya segi aksi atau segi praktek yang bakal dilakukan, karena dari Tinkercad sendiri tidak menyiapkan atau tidak ada fitur untuk bagian dari situasi animasi yang benar-benar berbentuk seperti bergerak. Jadi animasi bergerak atau bagian dari seperti animasi robot itu agak kurang, atau mungkin saya salah dan belum mempelajarinya. Nah, atas maafnya itu saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jika ada salah kata dan salah pembelajaran, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.